Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kepada Pak Bambang ya, pembicara kita. Terus dari Amerika, orang Malang sih ya, Malang, Surabaya, tapi lagi berada di Amerika, Pak Yosef dan juga Bu Ruth gitu. Selamat bergabung. Kita akan bersama-sama mulai ya studi talk pada malam hari ini. Saya akan mute Bapak Ibu seperti itu ya. Baik, saya akan memperkenalkan ya, Pak Bambang Wiyanto adalah mantan begitu ya Pak ya, Ketua Sinode Gereja Kalam Kudus. Dan saat ini beliau menjadi Direktur Pelaksana dari Saat Ministry Center yang berpusat di Jakarta, gitu ya. Terima kasih Pak untuk kesempatannya boleh bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Pak Bambang Terima kasih juga dikasih kesempatan. Ya, tapi boleh meluangkan waktu. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah signifikansi spiritual leadership dalam keluarga masa kini ya. Satu topik yang sangat relevan buat kita semua, khususnya bagi keluarga-keluarga Kristen. Oleh karena itu, kita bersyukur untuk topik dan juga materi yang akan disampaikan oleh Pak Bambang. Jadi Pak Bambang akan menyampaikan materi kurang lebih 40-50 menit. Begitu setelah itu Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan bisa via chat atau juga boleh raise hand atau boleh langsung ya dengan unmute gitu ya, unmute mic-nya masing-masing begitu ya. Baik, kita akan mulai. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini sekali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama bertemu secara online dan kami akan membahas Tuhan akan satu topik tentang keluarga, pengurutan di dalam keluarga, dan kami bersyukur untuk Pak Bambang yang sudah Tuhan utus ke tengah-tengah kami. Biar Engkau melengkapi hamba-Mu supaya semua yang dipersiapkan sungguh-sungguh boleh disampaikan dan boleh dimengerti dan menjadi berkat dan bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga yang percaya kepada Engkau. Kami serahkan Tuhan seluruh waktu kami pada malam hari ini, biar semuanya akan dipimpin oleh Tuhan, juga nanti tanya jawab dan juga seluruh peralatan yang kami gunakan jaringan internet, biar semuanya sungguh-sungguh akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kepada Pak Bambang saya persilahkan. Ya, selamat malam. Saya sungguh bersyukur boleh memperoleh kesempatan pada hari ini menyampaikan sharing tentang spiritualitas di dalam pemuritan di keluarga. Nah, oleh karena itu, izinkan saya pertama-tama menyampaikan salam hormat kami kepada keluarga besar GKT 3 dari Saat Ministry Center yang ada di Jakarta. Nah, izinkan saya untuk share screen. Hari ini saya menyampaikan tentang signifikansi spiritual discipleship dalam kehidupan keluarga masa kini. Nah, Bapak Ibu, dasar Alkitabnya adalah dari Ulangan pasal 6 ayat 3 sampai yang ke-7. Demikian saya sampaikan ayat ini, saya bacakan. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu perkataan yang seringkali membuat saya bergetar hati saya. Perkataan dari Jonathan Edwards, seorang pengkhotbah yang terkenal,
yang kemudian mengatakan seperti ini. Setiap keluarga Kristen harusnya menjadi sebuah gereja kecil yang dipersembahkan bagi Kristus dan sepenuhnya dipengaruhi dan dikuasai oleh pemerintahannya. Nah, ini merupakan satu perkataan yang menggetarkan hati saya karena merupakan panggilan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, khususnya bagi mereka yang berkeluarga. Apakah benar keluarga kita sudah menjadi sebuah gereja kecil? Artinya gereja kecil itu kita sebagai keluarga, di mana itu kumpulan orang percaya, begitu ya, itu semua, baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ataupun juga ada menantu, ada cucu, itu adalah keluarga yang dipersembahkan bagi kemuliaan Kristus. Nah, tentunya kita bertanya, lalu bagaimanakah kehidupan keluarga? Realita kehidupan keluarga yang seperti apakah yang bisa dipersembahkan untuk Kristus? Maka kita melihat di dalam Alkitab jelas bahwa kita itu harus mempersembahkan kehidupan keluarga kita itu, setiap orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus. Nah, bagaimanakah kemudian kita itu menjadi serupa dengan Kristus? Maka tentunya kita itu sebagai orang-orang percaya dan keluarga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, pikiran kita itu seharusnya memiliki pikiran Kristus. Hati kita itu seperti hati Kristus. Demikian juga sebetulnya perbuatan kita seharusnya adalah meneladani dari perbuatan Kristus. Sekali lagi, kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, maka seharusnya pikiran kita itu benar-benar memiliki pikiran Kristus. Hati kita itu seperti hati Kristus dan juga perbuatan kita itu harusnya meneladani perbuatan Kristus. Nah, lalu pertanyaan kita juga adalah, di mana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Di mana kita bisa mengetahui isi hati Tuhan, isi hati Kristus? Bagaimana kita bisa meneladani perbuatan Kristus? Di mana saya bisa melihatnya? Maka kita tahu, Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa Tuhan itu sudah menyediakan Alkitab kepada kita, firman Tuhan. Maka di situ kita bisa melihat bagaimana pikiran Kristus itu diungkapkan, hati Kristus itu juga diungkapkan, dan bagaimana perbuatan Kristus itu juga disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu seharusnya kita tahu bahwa kalau kita mau mempersembahkan keluarga kita sebagai gereja kecil untuk Tuhan, maka kita tidak mau harus melalui proses pemuritan keluarga. Itu begitu penting supaya kita bisa mempersembahkan keluarga kita bagi Tuhan. Nah, kita melihat Bapak Ibu bahwa di dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-3 sampai ke-7 itu jelas bagaimana supaya kemudian kita ini bisa mempersembahkan keluarga kita sebagai persembahan untuk Tuhan itu. Diungkapkan oleh seorang yang bernama Mark Holman di dalam bukunya Church Plus Home. Di dalam buku itu dia mengupas Ulangan pasal 6 ayat 3 sampai 7 itu mengungkapkan di mana Allah ingin iman itu dibangun. Jawabannya di rumah. Karena jelas di dalam ulangan tadi dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau sedang duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, oleh karena itu, di dalam buku ini dikatakan bahwa seharusnya kita tahu bahwa iman Kristen itu harus dibangun di dalam rumah. Nah, oleh karena itu, di dalam bukunya ini Mark Holman mengatakan, seharusnya kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita berdasarkan iman yang kita percayai, maka seharusnya dasar dari kehidupan orang Kristen, yaitu iman itu harus dibicarakan, dihidupi, dan dipelihara oleh seluruh anggota keluarga kita. 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Artinya apa, Bapak Ibu? Maka segala sesuatu yang kemudian kita lakukan, itu seharusnya mencerminkan
kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Nah inilah Mark Goldman mengatakan kalau kita mau persembahkan keluarga kita sebagai gereja kecil untuk Tuhan, maka seharusnya di dalam rumahlah iman itu dibicarakan, dihidupi, dan dipelihara. Nah ini merupakan sesuatu yang menarik. Nah Bapak Ibu, tentunya kita berkata, ya bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pemuritan. Tapi pertanyaannya adalah bahwa kami ini sudah melakukan pemuritan di rumah, tetapi tidak ada perubahan apa-apa. Ataupun kalau ada perubahan sangat lambat sekali. Ya, artinya kita itu sudah melakukan segala sesuatu di dalam pemuritan, di dalam proses di keluarga kita. Kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah cukup. Namun ternyata kita merasa bahwa pemuritan dalam keluarga kita ini tidak membuahkan hasil yang luar biasa. Buah-buah roh yang seharusnya menjadi hasil dari pemuritan itu tidak nampak dalam kehidupan keluarga kita. Ya, misalnya ada seorang bapak yang mengatakan, waduh saya itu lihat anak saya juga hidupnya seperti itu. Walaupun saya berusaha setiap minggu 1 kali itu ada pemuritan di keluarga. Ya, ada seorang istri yang mungkin berkata, suami saya nggak berubah. Begitu ya. Tapi juga ada anak yang mengatakan, wah walaupun papa mama saya itu mengatakan harus ada pemuritan, kan kami ikut pemuritan di dalam keluarga, tapi ternyata kehidupan papa mama saya juga nggak berubah, sama aja seperti pada waktu yang lalu sebelum ada pemuritan. Nah, Bapak Ibu di dalam bagian ini kita seringkali salah kaprah, Bapak Ibu, bahwa proses pemuritan itu hanya berhenti pada saat kita itu bersama-sama keluarga, kita itu membaca firman Tuhan, kita itu mencoba mempelajari, lalu melalui pemuritan itu kemudian kita coba untuk mengaplikasikannya, firman Tuhan itu, dan kita berdoa bersama-sama di dalam proses pemuritan kita. Nah, seringkali kita mengatakan bahwa itu adalah proses pemuritan yang sudah terjadi dalam keluarga saya dan itu sudah cukup. Tapi ternyata itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, saya membaca buku yang bagus dari Jerry Bridges, Bapak Ibu, dalam bukunya Growing Your Faith. Di dalam buku itu kemudian dia mengatakan seperti ini. Ketika seseorang beranggapan hanya dengan membaca Alkitab dan berdoa setiap hari sebagai bagian dari disiplin rohani, maka dia pasti akan bertumbuh kerohaniannya. Ini adalah sikap yang mengasumsikan bahwa seorang memiliki kemampuan dalam dirinya, mampu bertumbuh dewasa sebagai orang percaya. Sesungguhnya bukan demikian. Nah sama Bapak Ibu. Kita mungkin beranggapan keluarga kita sudah melakukan pemuritan, membaca Alkitab, berdoa. Nah itu sebagai bagian disiplin rohani. Maka kita itu mengasumsikan kalau itu sudah kita lakukan, maka pasti kita itu bertumbuh dewasa di dalam kehidupan kerohanian dari keluarga kita. Tapi Jerry Bridges mengatakan hati-hati, hati-hati. Ada satu proses yang seharusnya bukan hanya sekedar membaca Alkitab dan berdoa dalam proses pemuritan itu. Jerry Bridges itu menggambarkan yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dia mengatakan, ya, dia memakai satu penggambaran 2 sandaran buku, rak buku itu. Ya, Bapak Ibu tahu ada gambar di sini. Rak yang sebelah kiri itu adalah proses di mana kemudian kita itu pertama kali mengalami anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Wah, kita diselamatkan ini. Luar biasa, kita menjadi orang Kristen. Lalu kalau mau bertumbuh serupa dengan Kristus, maka kita membaca Alkitab, kita membaca buku rohani, kita berdoa, maka itu buku-bukunya tersusun. Tetapi jangan lupa, ada lagi juga satu sandaran buku yang ada di samping kanan, supaya kemudian buku-buku itu tidak roboh. Yang di samping kanan itu, Bapak Ibu, adalah bahwa disitulah seharusnya pada waktu kita melakukan pemuritan, ada benar-benar pertumbuhan secara spiritualitas dalam kehidupan proses pemuritan kita itu. Nah inilah yang kemudian Jerry Bridges mengatakan, perlu ada anugerah dari Tuhan. Supaya proses pemuritan di rumah kita itu bukan sekedar kita itu melakukan pemuritan, tetapi bagaimana yang dikatakan spiritualitas discipleship itu. Ya, artinya satu kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya itu mengalami pertumbuhan spiritualitas yang
benar-benar dialami oleh keluarga itu. Nah, nanti saya terangkan apa itu Bapak Ibu ya. Spiritualitas itu seperti apa. Nah, saya juga ingin mengatakan Bapak Ibu, ada satu buku lagi yaitu J.I. Packer. Nah, J.I. Packer itu di dalam bukunya Knowing God, itu mengatakan begini. Seorang pembaca Alkitab sederhana dan pendengar khotbah yang penuh Roh Kudus akan mengenal Allah jauh lebih dalam daripada seorang sarjana yang terpelajar yang puas dengan kebenaran teologis. Jadi J.I. Packer itu mengatakan, ya, kalau kita itu membaca Alkitab sederhana, ya, ataupun mendengar khotbah, tapi kita itu penuh dengan Roh Kudus dan mengenal Allah. Itu jauh kita mengenal Allah itu lebih dalam lagi dibandingkan dengan seorang sarjana yang hanya puas menyelidiki Alkitab, belajar kebenaran teologis, tetapi hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, itu dikatakan ini yang merupakan sesuatu yang harus dipikirkan oleh orang-orang Kristen. Nah, J.I. Packer itu nambahkan, ya, seperti ini. Bagi J.I. Packer, seorang yang hanya puas dengan kebenaran Alkitab dan teologis, tanpa mencicipi kebenaran Alkitab dan teologis itu dalam hatinya, itu dia hanya mengenal Tuhan di kepala saja. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita itu sebagai orang Kristen, tentunya kita jangan hanya puas membaca firman Tuhan dan teologi yang kita pelajari, doktrin yang kita pelajari. Tapi bagaimana hidup kita ini mengalami bagaimana Alkitab itu sendiri di dalam kehidupan kita, berbicara dalam kehidupan kita. Kita itu bisa melalui indera kita itu, mencicipi betapa manisnya kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar di otak kita itu tahu tentang Alkitab. Tetapi bagaimana itu sampai di hati kita. Nah, ini merupakan sesuatu yang paling penting, yang kemudian saya juga ingin katakan, seharusnya keluarga itu di dalam pemerintahan keluarga harus mengalami seperti ini. Nah, oleh karena itu ada seorang yang bernama Mike Yaconelli itu mengatakan, spiritualitas itu bukan formula, tetapi ini satu hubungan. Yaitu hubungan dengan Allah. Jadi artinya pada waktu proses pemuritan itu berlangsung, itu bukan sekedar belajar Alkitab, tetapi bagaimana seluruh anggota dari keluarga kita itu memang memiliki relasi yang intim, hubungan yang intim itu dengan Allah. Jadi mereka itu bukan sekedar mengenal Allah melalui firman Tuhan, tapi mereka itu juga mengalami Allah di dalam satu hubungan yang begitu intensif, hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu dekat. Spiritualitas itu berbicara bukan tentang kompetensi, artinya bukan seberapa jauh Bapak Ibu itu kemudian hafal Alkitab di luar kepala. Itu memang merupakan sesuatu yang penting, tapi bukan sekedar itu. Ini tentang keintiman. Kalau kita itu membaca Alkitab, kita tahu tentang Allah, tapi kalau kita hubungan kita tidak intim dengan Tuhan, ya percuma maksudnya begitu. Spiritualitas itu bukanlah tentang kesempurnaan. Bapak Ibu kita bicara ini bukan kesempurnaan. Tadi sudah saya katakan, begitu banyak orang mengatakan, apa yang masih kurang pada saya? Keluarga saya baca Alkitab, melakukan pemuritan bersama. Masih kurang apa? Apakah kita masih kurang sempurna? Bapak Ibu, bukan. Ini bicara tentang koneksi. Bicara tentang koneksi dengan Allah. Cara kehidupan spiritualitas dimulai di mana kita berada dalam kekacauan hidup kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Ada brokenness di dalam diri kita. Pada waktu kemudian kita itu membaca Alkitab, pada waktu kita berrelasi dengan Allah, itu kita sungguh-sungguh menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa. Kita membutuhkan Tuhan. Kita adalah orang yang jauh dari Tuhan. Kita adalah orang yang membutuhkan Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, menerima realitas kehidupan kita yang rusak dan cacat adalah awal dari spiritualitas kita. Bukan karena kehidupan spiritualitas akan menghilangkan kekurangan kita. Bukan, Bapak Ibu.
Tetapi karena kita belajar melepaskan kekurangan kita untuk mencari kesempurnaan, kita terus-menerus sampai akhir hidup kita. Kita berusaha melepaskan semua keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, kesalahan kita, dan sebagainya. Dan spiritualitas berbicara mencari Tuhan yang hadir, yang benar-benar hadir di dalam kesulitan dan kekusutan hidup kita. Itu penting. Nah, ini merupakan sesuatu yang saya ingin gambarkan pada waktu Pak Agung dan Ibu Melani menghubungi saya. Nah, saya juga terbeban menyampaikan ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah berapa tahun yang lalu memulai, Bapak Ibu, dengan proses pemuritan ini. Saya mencoba mengumuli. Nah, begitu banyak fasilitator atau pemimpin-pemimpin dari kelompok pemuritan itu. Sudah sekian lama, sampai 2-3 tahun, ada yang 5 tahun. Lalu menjumpai satu hal, yaitu apa? Ternyata apa yang mereka lakukan nampaknya kok mandek begitu ya. Lalu kemudian buah roh yang dimaksudkan itu kok tidak muncul begitu cepat begitu ya. Lalu mereka mengatakan kok rasanya juga ada yang gagal begitu. Nah, apa yang salah, Bapak? Nah, saya coba Ibu untuk kemudian berpikir tentang hal ini bersama teman-teman dan sebagainya. Nah, saya membaca buku dan kemudian saya melihat, oh ternyata begitu banyak pemuritan itu hanya prosesnya sampai membaca Alkitab dan berdoa, lalu kemudian ada aplikasi, lalu kemudian ada ketaatan, proyek ketaatan. Kita merasa sudah cukup. Oh, senang sekali. Misalnya ya, ada kelompok pemuritan yang kemudian dikatakan begini, bagaimana kamu mengasihi sesama? Oke, ayo kita lakukan apa? Kita membantu orang-orang yang ada yang dalam serba kekurangan, hidup marginal mereka di dalam masalah ekonominya. Begitu ya. Lalu kita merasa grup kita ini, wah mereka berikan uang mereka ya, sebagian dari mereka berikan yang terbaik, kemudian melakukan satu perbuatan baik bagi orang lain. Wah, kita merasa, wah orang ini kerohaniannya sudah tinggi. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Betul, itu merupakan sesuatu hasil buah yang mesti dilakukan. Tapi yang paling penting juga Bapak Ibu, bagaimana kehidupan mereka dengan Tuhan. Apakah beres apa enggak? Kalau saya katakan Bapak Ibu, mereka membantu orang, wah kita merasa rohaninya baik. Orang yang beragama lain juga melakukan yang sama, bukan? Nah, coba Bapak Ibu justru disinilah Bapak Ibu artinya, pada waktu mereka membantu orang lain, apakah berangkat dari mereka ini karena pengenalan akan Allah? Mereka mengalami Allah. Lalu mereka mengalami benar-benar kasih Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Lalu di dalam diri mereka timbul satu hasrat yang luar biasa. Hasrat ini, Bapak Ibu, seringkali disebutkan oleh Spurgeon mengatakan, apakah ada holy desire dalam diri kita ini? Satu kerinduan yang begitu kudus untuk melakukan sesuatu. Karena gerakan itu dari Allah. Nah ini Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan di dalam bagian ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ada satu buku Give Them Truth, Star Made, ini juga sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Momentum. Alkitab itu bukan sebuah kotak kue keberuntungan. Jika anak-anak kita itu tumbuh besar hanya dengan pemikiran sepintas lalu dari hal-hal penting dalam Alkitab, bagaimana kita dapat mengharapkan mereka menerapkan firman Tuhan dengan tepat dalam kehidupan mereka? Bapak Ibu maksudnya begini, kita ini seringkali mengatakan pada anak-anak, kamu kok seperti itu? Coba lihat Alkitab dulu, ngomongnya seperti ini. Gitu ya. Jadi dikutip satu ayat Alkitab, lalu kemudian disampaikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu juga bagaimana kemudian dalam kehidupan kita seringkali mencomot-comot Alkitab itu. Seperti sebuah kotak kue keberuntungan aja, ayat Alkitab itu untuk kita. Gitu ya. Nah, buku ini mengatakan, kita harus ingat. Ya, kita harus ingat. Dia mengatakan, memberikan contoh seperti ini, sebelum ini ya Bapak Ibu, maafkan. Sebelum ini dia ngomong begini, ada orang tua yang tidak mengatakan keinginan saya adalah sangatlah sederhana. Saya ingin anak-anak saya mengasihi Yesus. Saya ingin mereka hidup untuknya, mencintainya, dan melayaninya. Bapak Ibu mau enggak punya anak seperti ini? Pasti Bapak Ibu juga sama, atau punya menantu, punya anak, punya cucu seperti ini. Saya ingin, hanya sederhana.
Mereka mencintai Yesus, mengasihi Yesus, hidup untuk melayaninya. Tapi jawab Mede ini, Star Mede ini mengatakan seperti ini. Pertanyaannya yang dikenal oleh anak-anak kita, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Nah, kalau kita itu hendak mencomot Alkitab saja, bagian per bagian, mereka bisa tidak mengenal Yesus seutuhnya itu. Belum lagi mereka itu benar-benar mengalami kehadiran Yesus dalam hidupnya secara utuh. Nah, oleh karena itu dia mengatakan kita harus ingat loh, pada waktu Yesus memilih para muridnya, rasulnya itu Yesus memilih bersama dengan dia, hidup dengan dia dengan tujuan untuk belajar dari Tuhan Yesus seutuhnya. Bersama dengan Yesus berarti terpapar 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan orang yang berbicara tentang Allah, tentang surga, bukan hanya secara teori, tapi dari pengalaman. Nah, itulah spiritual discipleship, Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya dipelajari, tapi juga dialami, dihidupi, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya mau bahas tentang doa, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kehidupan doa di dalam discipleship kita? Saya senang Bapak Ibu ada seorang yang bernama Jules Bick. Ya. Dia itu menulis satu buku yang berjudul Berdoa dengan Penuh Doa. Satu artikel dalam satu buku. Ya, sudah terbitkan dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah ini. Berdoa dengan penuh doa. Nah, di dalam bagian ini Jules Bick itu memberikan pembedaan. Seseorang itu ada yang berdoa dengan penuh doa, tapi juga ada yang berdoa tanpa doa. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Dasar Alkitab itu dari sini Bapak Ibu. Dia mengatakan Yakobus pasal 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tidak turun hujan. Dan hujan tidak turun di negeri selama 3 tahun 6 bulan. Nah, Bapak Ibu, kata sungguh-sungguh berdoa, itu dalam King James Version, Jules Bick mengatakan, diterjemahkan berdoa dalam doanya. Nah, kata-kata ini Bapak Ibu, itu artinya apa Bapak Ibu? Ya, artinya doa itu bukan sekedar tindakan formal, bukan. Bapak Ibu kita sering kali berdoa dengan tindakan formal. Mau makan, kita berdoa secara formal. Dan pada waktu kita berdoa secara formal, Bapak Ibu saya yakin di rumah kita masing-masing, waktu doa makan, hampir setiap kali makan doa kita hampir sama. Maka banyak orang mengatakan bagaikan sebuah loudspeaker kita ini. Doa kita itu terus begitu. Ya. Lalu juga tanpa perasaan lagi begitu ya. Pokoknya karena sudah mau makan sebagai orang Kristen ya kita doa aja begitu aja. Sebagai tindakan formal. Tapi Jules Bick mengatakan waktu Elia itu memohon kepada Tuhan, ia mencurahkan dirinya sepenuhnya di dalam doanya. Seorang penafsir Alkitab yang bernama Alexander Rose, dia mengatakan begini. Berdoa dalam doa itu menyatakan adanya satu intensitas. Seseorang bisa saja berdoa dengan bibirnya, namun tidak berdoa dengan hasrat yang mendalam di dalam jiwanya. Bapak Ibu benar enggak? Pada waktu kita berdoa makan aja, sungguh-sungguh kita itu berdoa timbul dari hasrat kita yang mendalam. Atau Bapak Ibu yang saya ingin katakan, Spurgeon mengatakan ada holy desire dalam diri kita. Sungguh merasakan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan pada saat kita makan. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Kita sungguh bersyukur di dalamnya itu, Bapak Ibu. Nah ini penting, Bapak Ibu. Nah itulah yang dikatakan di dalam bagian ini, Bapak Ibu. Oswald Sander itu mengatakan, memperdalam keintiman dengan Tuhan adalah hasil dari keinginan yang dalam. Ini yang dikatakan. Hasrat yang dalam jiwa kita. Tentu Bapak Ibu kalau doa seperti ini pada waktu makan, pasti doanya lain. Pada waktu saya berjumpa dengan orang yang secara ekonomi tidak beruntung, Bapak Ibu. Tapi pada waktu dia
mendapatkan makanan itu, Bapak Ibu. Dia berdoanya seperti ini. Tuhan, saya bersyukur Engkau memberikan saya satu kepercayaan hidup satu hari lagi. Terima kasih atas makanan yang Kau berikan pada hari ini. Kenapa dia berdoa seperti itu, Bapak? Karena dalam satu hari baru satu kali itu saja dia makan. Sehingga dia itu sungguh-sungguh pada waktu berdoa, makanan yang di depannya itu bukan hanya sekedar berkat Tuhan, tapi dia berkata, Tuhan masih mempercayakan saya hidup satu hari lagi. Maksudnya dia, dengan makanan itu semoga dia kuat besok bangun lagi dan hidup lagi. Bapak Ibu, seringkali kita berdoa salah-salah, bukan? Kita berdoa terus muter-muter dengan kata-kata yang sama. Julbik mengatakan, Yakobus pasal 5 ayat 17 itu menggambarkan bagaimana berdoa dengan penuh doa. Dan disitulah dikatakan bagaimana jiwa dari atau roh dari Allah itu bertemu dengan roh dari Elia itu. Sehingga terjadi intimate soul. Itu terjadi, Bapak Ibu. Antara Allah dengan Elia. Bapak Ibu, seharusnya di dalam pemuritan keluarga itu terjadi seperti ini. Kenapa, Bapak Ibu? Karena bukankah, Bapak Ibu, seluruh pergumulan keluarga kita, apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan, itu semua terbuka. Bagaimana seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, siapapun, itu kehidupannya terbuka pada waktu di keluarga. Sehingga bagaimana firman Tuhan itu pada waktu berbicara kepada keluarga itu, Bapak Ibu, firman Tuhan itu dihidupi oleh mereka. Sehingga pada waktu mereka juga, waktu mereka berdoa, Bapak Ibu, pasti di situ terjadi perjumpaan secara pribadi antara keluarga ini dengan Allah. Dan itu merupakan satu doa yang penuh dengan doa. Bapak Ibu, kita seringkali doa tanpa doa. Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan pemuritan kita. Kita hanya asalan doa. Pemuritan seringkali dalam kelompok itu hanya berdoa. Iya ya, kamu berdoa untuk si A, kamu berdoa si B, dan sebagainya. Tapi benarkah Bapak Ibu pada waktu kita berdoa itu ada satu perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa itu. Ada komunikasi yang intim dengan Tuhan. Itu penting. Seorang Bapak Ibu yang bernama Tom Swanda, seorang profesor, associate professor di Wheaton College, dia mengutip perkataan dari George Whitefield, Bapak Ibu. George Whitefield itu pernah mengalami kegagalan. Apa artinya menjadi orang Kristen? Tulisannya begitu, Bapak Ibu. Tetapi pada waktu dia mendapatkan satu risalah yang begitu baik, Bapak Ibu, bagaimana sebetulnya orang Kristen itu harus mengalami perjumpaan, penyatuan jiwa itu dengan Allah. Lalu dia berkata, ini loh baru agama yang benar. Dan sejak saat itu, George Whitefield mengatakan, saya harus tahu bahwa saya harus jadi makhluk yang baru. Artinya, Bapak Ibu, dia menjadi orang Kristen yang benar-benar hidupnya diperbarui. Karena dia memiliki kedekatan itu dengan Tuhan. Nah, Tom Swanda juga mengatakan, seperti tadi saya katakan dari seorang yang bernama Jerry Bridge, kehadiran Tuhan bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, Bapak Ibu. Dari upaya kita, enggak. Bapak Ibu, kita mencari seorang pejabat, kita berupaya bagaimana memberikan janji pada dia, itu suatu upaya kita. Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia mengatakan itu selalu merupakan anugerah yang sepenuhnya independen dari apa yang kita lakukan. Allah tidak tergantung dari kita. Setiap saat dia itu dekat dengan anak-anaknya. Itu merupakan anugerah yang besar yang Tuhan berikan dalam diri kita. Tapi kita tidak menciptakan ruang itu dalam tanda petik, Bapak Ibu. Di mana kita itu sungguh-sungguh dikatakan
24 jam sehari dan 7 kali seminggu, kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, biarlah kita juga menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Bapak Ibu, seorang yang bernama John Owen, seorang tokoh Puritan, dia menulis sebuah deskriptif tentang satu di dalam bukunya On Communion with God. Dia merasa sedih, Bapak Ibu. Dia menyesali satu situasi pada zamannya. Dia mengatakan betapa sedikit dari orang-orang kudus yang secara eksperimental dia mengalami berkenalan dengan hak istimewa, persekutuan yang langsung dengan Bapa di dalam kasih. Kita seringkali, Bapak Ibu, melupakan ini. Betapa sedikit di antara orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Seorang Puritan juga yang bernama Thomas Brooks, Bapak Ibu. Ya. Dia juga mengatakan yang seperti ini. Hai orang Kristen, betapa Allah itu menciummu pada saat engkau berdoa di awal doa. Mengucapkan damai di pertengahan doa. Dan memenuhi kamu dengan sukacita dan kepastian di akhir doa. Bapak Ibu pernah rasakan enggak? Allah itu begitu mengasihi kita. Waktu kita berdoa, merasa kita itu dikasihi, dicium oleh Tuhan. Merasa kita itu dekat dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Bapak Ibu, kalau kita ingat bagaimana waktu kita menjadi anak, dicium oleh Papa kita, begitu luar biasa, kehangatan, merasakan sukacita. Bapak Ibu, bukankah ini juga sama? Adakah rasa yang seperti itu terjadi dalam hidup kita ini? Bapak Ibu, bagaimanakah kita melaksanakannya? Spiritual discipleship ini. Kita bisa melalui faith talk, Bapak Ibu. Bicara tentang iman. Belum tentu, Bapak Ibu, kita terus bicara dalam kelompok besar. Lalu kita membicarakan satu ayat, Bapak Ibu, kemudian kita sampai berlama-lama. Belum tentu. Kadang-kadang kan bisa saja. Ada bagian tertentu kita bicara tentang iman kepada setiap anggota keluarga kita. Kita bicara saja tentang pergumulan kita, lalu harapan kita di hadapan Tuhan. Baru kemudian kita membaca Alkitab. Kita berbicara ini antara orang tua dengan anak, suami dan istri, ataupun dengan seluruh anggota keluarga kita. Faith talk, kita bicara tentang iman, tentang bagaimana keberadaan kita di hadapan Tuhan, kepercayaan kita, keteguhan iman kita. Menghadapi pandemi yang seperti ini, Bapak Ibu. Faith talk itu begitu luar biasa. Begitu banyak keluarga. Pada saat bertanya kepada saya bilang, faith talk aja. Bagaimana pada waktu mereka mengalami goncangan pada waktu pandemi COVID-19 ini. Mereka setiap hari di rumah, harus work from home. Mereka bicara tentang iman mereka. Mereka terbuka di hadapan Tuhan. Mereka jujur di hadapan Tuhan. Itu membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Kita juga bisa one-to-one Bible reading, one-to-many Bible reading. Bicara tentang Alkitab, Bapak Ibu, berdua, suami dan istri, ataupun orang papa dengan anak laki-laki, mama dengan anak perempuan, atau dengan cucu. Silakan, Bapak Ibu. Bicara tentang Alkitab. Atau mungkin, Bapak Ibu, ada waktu retreat keluarga. Hanya keluarga sendiri. Kita hening di satu tempat. Kita teduh di hadapan Tuhan, di tengah segala kesibukan, kita lepaskan semua HP, kita matikan semua. Di mana kita di situ kita benar-benar Bapak Ibu, solitude. Kita menghindari berbagai keramaian Bapak Ibu. Dan di situ kita bersama-sama mencoba merenungkan kehidupan kita. Dan mengalami kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu perlu ada quality time with God, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Ada waktu yang bukan, Bapak Ibu, sisa waktu, tapi benar-benar waktu yang benar-benar kita rencanakan, yang kita sisihkan. Ada quality time with God bersama keluarga kita. Bapak Ibu, seorang bernama William Welch mengatakan,
pertumbuhan spiritualitas merupakan ekspresi yang ultimat dari kehidupan Kristiani. Ini satu ekspresi yang paling luar biasa, Bapak Ibu. Paling utama, yang paling harus junjung tinggi dari kita. Orang Kristen tidak boleh berhenti bertumbuh secara spiritualitas. Walaupun orang Kristen itu sudah dianggap dan menganggap dirinya sudah bertumbuh, karena merasa dirinya menguasai doktrin Kristen. Pengetahuan Alkitabnya sangat hebat. Justru orang Kristen seperti inilah yang seharusnya mengejar pertumbuhan spiritualitas yang lebih dalam lagi, agar menjadi orang Kristen yang berbuah banyak. Sekali lagi, Wells mengatakan, kalau kita menganggap kita sudah menguasai doktrin Alkitab, mengetahui Alkitab itu dengan jelas, Bapak Ibu, kita menjadi orang Kristen 50 tahun, 60 tahun, kita menjadi majelis jemaat, kita menjadi pengurus di gereja, kita aktivis, kita merasa doktrin pengenalan Alkitab kita, sudah hebat Bapak Ibu. Tapi Wells itu mengatakan, Bapak Ibu, teolog ini berkata, kepada orang yang merasa seperti inilah seharusnya orang ini mulai mengejar pertumbuhan spiritualitas yang lebih dalam. Agar dia menjadi orang Kristen yang berbuah banyak. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kembali oleh Jonathan Edwards. Apakah setiap kita, Bapak Ibu, sebagai keluarga Kristen, kita sudah menjadi keluarga kecil yang dipersembahkan bagi Kristus? Biarlah ini menjadi dasar perenungan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Apakah keluarga kita sudah menjadi gereja kecil di mana Kristus bertakhta dan menjadi pusat dari kehidupan kita? Dan Kristus itulah menjadi satu acuan di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Kiranya apa yang saya paparkan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu, sekarang saya serahkan waktu selanjutnya kepada pembawa acara, Ibu Melani. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, boleh via chat atau juga boleh langsung begitu ya, unmute dari device masing-masing. Nah, saya mungkin akan mengawali dengan pertanyaan begitu Pak ya. Kalau boleh saya simpulkan, tadi Bapak mengatakan bahwa keluarga itu merupakan gereja kecil. Maka di dalam hal ini pemuritan keluarga itu adalah satu hal yang sangat penting. Nah, kalau boleh saya tambahkan, berarti sebagai tubuh Kristus atau gereja, maka gereja itu terdiri dari yang namanya gereja-gereja kecil. Dan menurut saya berarti peranan daripada keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja itu juga sangat penting. Nah, kalau Bapak mungkin boleh memberikan kepada kami tips atau semacam pembekalan, khususnya keluarga masa kini ini banyak masalah begitu Pak. Nah, seberapa besar keluarga-keluarga yang bermasalah ini pengaruhnya terhadap gereja? Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan yang tentunya sangat baik sekali bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Memang tadi dikatakan bahwa keluarga itu memegang peranan yang sangat penting ya bagi sebuah gereja. Saya pernah mendengarkan satu khotbah yang baik dari seorang tokoh senior ya, yang kemudian dia mengkhotbahkan seperti ini. Kesehatan sebuah keluarga itu tergantung dari kesehatan rohani dari setiap keluarganya, dari setiap keluarga yang menjadi jemaat di sana. Kalau kemudian dikatakan keluarga-keluarga Kristen itu sakit, maka dengan sendirinya gereja itu juga sakit katanya. Ya. Lalu kemudian juga dikatakan, kalau gereja-gereja kecil yaitu keluarga itu penuh dengan masalah, maka gereja itu juga penuh dengan masalah. Nah, kalau kemudian dikatakan gereja kecil atau keluarga Kristen itu tidak punya fondasi yang kuat di dalam iman dan kerohanian mereka, maka mereka mengatakan gereja itu juga sebetulnya
mengalami satu keadaan di mana fondasi keberadaan gereja itu juga mudah runtuh, dikatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, tadi pertanyaannya adalah, sekarang bagaimana dengan banyaknya keluarga-keluarga Kristen, apalagi di masa pandemi ini dikatakan konflik keluarga itu semakin meluas dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, saya juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini di dalam berbagai event. Ya, mereka mengatakan bahwa bagaimana Pak Bambang, ini banyak keluarga yang mengalami seperti ini. Tapi saya juga jawab, saya mengatakan juga banyak di masa pandemi ini keluarga-keluarga yang mengalami rekonsiliasi. Jadi ada yang memang mengalami beban yang sangat berat dan kemudian terjadi konflik, tapi ada juga di masa pandemi ini terjadi rekonsiliasi yang baik. Begitu, ya. Jadi misalnya saya ambil contoh yang baik dulu ini ya. Misalnya ada keluarga yang mengatakan seperti ini. Waduh, dari dulu itu saya tidak pernah perhatikan istri saya. Ya, saya anggap pekerjaan istri saya itu biasa-biasa saja. Tapi pada waktu kemudian saya melihat bagaimana istri saya di masa pandemi kita work from home. Ternyata dari pagi sampai malam istri saya tidak pernah berhenti bekerja. Artinya apa? Ya, dia melakukan kegiatan, lalu dia juga mengerjakan kantornya, lalu dia juga mengurusi anak, lalu dia juga harus mencuci pakaian, dia harus melakukan segala sesuatu, memasak dan sebagainya. Kalau biasanya di kantor sudah tidak masalah lagi siang, sekarang siang harus masak dan sebagainya. Sampai kemudian dia melihat bagaimana istrinya juga mengalami satu kelelahan. Lalu dia cerita sama saya. Dia mengatakan, melihat hal itu semuanya, dia merasa ternyata dia belajar satu hal. Dia mengatakan selama ini dia itu tidak melihat istrinya yang seperti itu. Justru kemudian di masa yang seperti ini dia melihat istrinya seperti itu. Dia mengatakan saya belajar satu hal. Di mana saya harus lebih banyak mencurahkan hati saya untuk lebih mengasihi istri saya. Ternyata peranannya, apa yang dilakukannya itu begitu baik. Nah, dari situlah kemudian dia berkata, saya juga kemudian belajar satu hal. Kalau istri saya itu begitu sibuk yang seperti itu. Lalu dia mengatakan, Allah kita itu, bukankah juga mengasihi sedemikian rupa di dalam kehidupan kita. Setiap saat dia bersama dengan kita. Istri juga bersama dengan kita, tapi Allah juga bersama dengan kita. Lalu dia mengatakan, seharusnya saya juga lebih kemudian mengasihi kepada Allah. Nah, disitulah kemudian dia mengatakan, saya akhirnya mengajak kepada anggota keluarga. Bagaimana dalam kehidupan kita itu tahu bahwa Allah itu betapa luar biasa untuk kehidupan kita. Nah, jadi kemudian singkat cerita adalah bahwa dia ingin mengatakan selama ini ada konflik dengan istrinya dan sebagainya, justru di dalam masa pandemi ini semakin berkurang. Dia tahu ternyata istrinya itu sungguh adalah orang yang harus dia kasih dengan segala kesungguhan hati. Tapi di samping itu, dia juga belajar bagaimana Allah itu harus dikasih dalam kehidupan keluarganya. Nah, Bapak Ibu, kita juga melihat bagaimana di dalam kehidupan dari orang-orang yang mengalami masalah di dalam kehidupan ini. Bagaimana Bapak Ibu? Saya seringkali juga menasihati Bapak Ibu. Ada konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan keluarga dan sebagainya. Saya anjurkan mereka untuk melakukan one-to-one Bible reading. Bagaimana suami istri itu, saya mengatakan kamu coba belajarlah. Ya, Alkitab, membaca bersama, berdoa bersama. Ya. Ambil kesempatan di masa pandemi ini, sama-sama tidak ke kantor. Tapi mari belajar bersama Alkitab. Apa yang kamu belajar di dalam Alkitab? Tidak usah terlalu muluk-muluk. Membaca satu perikop, diam sejenak. Lalu apa yang dapat kamu pelajari dari bagian ini? Tuhan bicara apa sama kamu? Saling sharing, lalu saling berdoa. Bapak Ibu sungguh bersyukur begitu banyak keluarga yang selama ini tidak pernah one-to-one Bible reading suami dan istri itu. Justru pada saat ini mereka
sungguh-sungguh melakukan pembelajaran Alkitab itu. Tapi bukan sekedar baca Alkitab. Saya juga katakan pada mereka, kalian harus hening di hadapan Tuhan, teduh di hadapan Tuhan setelah baca Alkitab. Coba mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembacaan Alkitab pada hari itu. Apa yang kamu ambil dari perenungan tadi? Tuhan berbicara apa kepada kamu? Coba kamu sharing suami istri. Dari situ lalu belajar tentang aplikasikan di dalam kehidupan sebagai suami istri seperti apa. Lalu coba berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Nah, disitulah yang saya katakan bahwa ini merupakan sesuatu yang penting. Ya. Tapi kalau dikatakan konflik itu terjadi, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita perlu, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh seorang yang tadi bernama Mike Yaconelli. Itu dia mengatakan, justru kita harus menerima diri kita adalah manusia yang bobrok, yang cacat. Jangan menganggap pasangan kita yang bobrok dan cacat. Kita menganggap diri kita cacat dan bobrok dengan kehidupan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Kita manusia yang tidak sempurna. Dan biarlah masing-masing melakukan seperti itu. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Itulah cara kita, Bapak Ibu. Untuk menghadirkan Tuhan di dalam kekacauan, di dalam ketidakkonsistenan kehidupan kita. Nah, suami istri kalau kemudian melakukan seperti ini, saya yakin Tuhan akan berintervensi dan melalui anugerahnya. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan disitulah buah-buah roh itu akan muncul. Kita yang tidak sabar akan menjadi sabar. Kita yang kemudian katakanlah di dalam kehidupan kita itu bisa mengekang diri. Penguasaan diri itu bisa timbul dalam diri kita. Kita yang tidak sabar menjadi sabar, Bapak Ibu. Menjadi buah roh dari kalau kita itu bicara tentang spiritualitas. Sekali lagi, spiritualitas bukan bicara tentang kesempurnaan hidup kita. Justru spiritualitas itu adalah berbicara tentang realitas kehidupan kita, manusia yang rusak dan bobrok itu. Datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Di dalam kekacauan, di dalam ketidakkonsistenan hidup kita. Supaya kita semakin diperbarui hidup kita oleh Tuhan. Demikian Ibu jawaban saya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas silakan tanya lagi. Terima kasih Pak Bambang. Di sini ada masuk 2 pertanyaan via chat. Yang pertama dari Ibu Lita. Step pertama apa yang harus dilakukan kalau mau melakukan pemuritan dalam keluarga? Mungkin tadi apakah Pak Bambang sudah menjawab begitu atau mungkin apakah bagaimana harus memulainya begitu Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tips begitu. Ya, yang pertama memang kita perlu, ya misalnya kalau itu suami istri, maka kita perlu suami istri itu punya komitmen. Ayo kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita mau berdoa di hadapan Tuhan bersama, supaya kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan. Itu merupakan sesuatu yang harus ada dalam diri kita dulu. Ya. Lalu yang kedua yang perlu dilakukan adalah jangan kita berpikir bahwa ini merupakan sesuatu yang sulit pemuritan itu. Tidak, Bapak Ibu. Kita hanya bicara saja tentang iman, ya melalui satu ayat kita itu bicara. Coba ayat itu bicara secara gamblang apa yang dapat kita pelajari step by step, Bapak Ibu. Ya lama-kelamaan kita semakin bisa, semakin menguasai, lalu kemudian membaca lagi satu perikop, dan seterusnya Bapak Ibu. Satu saat kita menjadi terbiasa, dan itu proses pemuritan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau memang kita masih ragu tentang hal itu, mari membaca satu, misalnya minta kepada GKT 3, begitu ya, majelis ataupun rohaniwan, apakah ada bimbingan saat teduh tiap hari. Nah, coba itu yang dipelajari, lalu coba itu diperbincangkan di dalam konteks iman kita, berdua dengan istri, dengan suami, kita bicara. Lalu kemudian kita coba waktu
waktu berbicara itu kita bicara jujur apa adanya. Kita harus punya satu keotentikan dalam diri kita. Sebenarnya tadi waktu saya baca, saya merasa apa ayat ini? Yang saya rasakan seperti apa? Kita jujur. Kalau kita merasa nggak dapat apa-apa, ya kita ngomong aja nggak dapat apa-apa. Tapi belum tentu pasangan kita mungkin mendapatkan apa-apa. Pada waktu pasangan kita mendapatkan apa-apa, kita perhatikan. Oh iya ya, dia bisa mendapatkan sesuatu yang seperti itu. Nah, mungkin Tuhan berbicara melalui pasangan saya. Ya nggak apa-apa, kita menerima. Nah, coba Bapak Ibu, step by step, pelan-pelan kita lakukan, lalu kemudian, ayo, kalau ayat ini sudah berbicara sama kita, wah ternyata kita ini punya kelemahan. Ya, nggak apa-apa, otentik aja. Apakah suami yang punya kelemahan atau istri punya kelemahan? Ayo, kita ngaku dosa bersama-sama. Kita ngaku kita orang lemah. Oh, mungkin bukan kelemahan. Kita perlu adanya satu step lebih lanjut dalam kehidupan kita, step yang lebih langkah, lebih lanjut. Ayo kita berdoa. Kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk menjalani satu kehidupan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Nah, tentu ini merupakan satu proses. Ya. Jadi jangan berkata hari ini kita lakukan, besok sudah timbul sesuatu yang spektakuler dalam hidup kita. Belum tentu. Tapi mari kita lakukan step by step. Tadi dikatakan oleh Jerry Bridges, mengatakan ada dua sandaran buku tadi. Kita sudah lakukan, misalnya kita sudah merasakan anugerah Tuhan menyelamatkan kita. Tapi buku-buku itu kita isi, Bapak Ibu ya, dengan disiplin rohani. Tapi jangan lupa, ada sandaran kedua, yaitu anugerah Tuhan. Ya, itu yang penting, di mana kita itu mengalami kehadiran Tuhan di dalam membaca Alkitab, di dalam kita berdoa. Nah, saya senang sekali ada satu contoh yang baik dari satu keluarga yang minta kepada saya. Mereka mengalami beban dan pergumulan yang berat. Berapa bulan yang lalu? 1-2 bulan yang lalu. Mereka telepon saya, lalu kemudian mereka minta saya bagaimana supaya kami ini bisa belajar Alkitab secara mandiri. Saya berikan bahannya. Ya, lalu mereka suami istri belajar sendiri. Ternyata puji Tuhan, mereka rajin membaca dan sekarang tiap kali sudah habis mau minta lagi begitu ya bahannya ya. Dan mereka membaca itu merasakan bagaimana ternyata Alkitab itu berbicara secara pribadi di dalam diri mereka suami istri. Luar biasa sekali. Dengan cara yang sederhana. Ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan pemuridan dalam keluarga itu bukan sesuatu yang sangat sulit, Bapak Ibu, tetapi yang paling penting ada satu tekad, ada satu komitmen bersama. Mari kita lakukan step by step. Maka itu akan bisa memberikan kepada kita satu kekonsistenan untuk melakukan pemuridan secara keluarga ataupun pas suami istri. Demikian Bu, jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau saya boleh simpulkan, kadang-kadang ketika kita mau memulai sesuatu, kita berpikir mau ngomong apa, gitu kan. Padahal sebenarnya mau ngomong apa itu sih adalah sesuatu yang tindak lanjut, tetapi lebih penting bagaimana kita punya komitmen untuk memulainya. Ya. Juga kesulitannya itu memang bagaimana menjadi terbuka, otentik itu Pak. Itu yang kadang-kadang memang tidak mudah. Saya pikir seperti itu, karena cenderung mungkin menutup-nutupi. Suami istri kadang-kadang ada yang, ya supaya nggak geger, sudah lebih baik nggak usah ngomong, seperti itu. Nah kalau itu yang terjadi, mungkin Pak Bambang bisa tolong menambahkan begitu. Sulit terbuka dan otentik, mungkin ada tips-tips begitu Pak. Ya, jadi gini, misalnya kalau soal keotentikan, itu kan kita mau nggak mau, katakanlah kita terbuka ya suami istri ataupun kita dengan anak, dengan keluarga, gitu ya. Nah, seringkali saya juga dikritik ada anak saya, istri saya, gitu ya. Misalnya bicara tentang firman Tuhan, begitu ya. Saya khotbah, poin saya 3, begitu. Mereka dengarkan, begitu ya. Lalu kemudian dari poin-poin itu, ya bisa saja istri sama anak saya juga ngomong sama saya begini. Tadi poin ketiga itu misalnya bagus, tapi prakteknya belum banyak itu yang dilakukan oleh papi, oleh saya, begitu kan, dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, bagi saya itu merupakan sesuatu yang harus saya perbaiki, bukan? Oh iya, betul juga ya, mungkin saya salah. Nah, saya bisa saja langsung apa? Saya doa secara pribadi. Wah Tuhan,
saya ini jangan jadi tukang khotbah saja gitu. Misalnya, gitu ya. Saya harus jujur di hadapan Tuhan. Saya bisa saja melakukan katakanlah poin-poin khotbah itu bagus, tetapi kan kita nggak bisa menipu diri kita. Kita hidup serumah, begitu ya. Lalu ada hal-hal yang terjadi begitu. Nah, mereka juga lakukan seperti itu. Nah, saya pernah memberikan sharing, saya tidak tahu di GKT 3 ini pernah saya sharingkan atau bukan waktu khotbah. Begitu. Nah, satu kali Bapak Ibu di Jakarta, ya pada waktu itu memang macetnya minta ampun, Bapak Ibu ya. Nah, kalau orang macet itu, kemudian yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang nyetir itu bisa cepat naik darah. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya nyetir bersama istri dan anak saya. Nah, kita ini sudah macet sudah 2 jam Bapak Ibu. Geraknya itu udah 100 meter. Capek enggak Bapak Ibu? Capek sekali. Luar biasa begitu ya. Nah, tiba-tiba pada waktu sudah ada kelonggaran sedikit, tiba-tiba kendaraan itu di samping saya memotong saya. Nah, di tengah kecapean itu Bapak Ibu tiba-tiba saya klakson Bapak Ibu ya. Begitu keras terus-menerus. Lalu saya coba Bapak Ibu untuk membalas untuk katakanlah mau nanti kalau bisa nyelip saya juga potong orang itu. Begitu. Ya. Lalu anak saya ngomong gini, Pi, sabar, katanya begitu. Pernah kan dulu memberikan ilustrasi, kalau kita dipotong orang nggak boleh membalas, katanya begitu Bapak Ibu ya. Ya, dari situ saya juga merasakan bahwa itulah Bapak Ibu, kita jangan tutupi, karena kita nggak bisa kok tutupi. Kita harus otentik apa adanya. Bapak Ibu mau tutupi apa di dalam kehidupan keluarga kita? Nggak bisa. Ya. Nah, oleh karena itu keautentikan itu seharusnya tumbuh subur dalam kehidupan keluarga kita. Seharusnya, ya karena kita nggak bisa nutupi lagi. Kita tidak bisa menjadi orang munafik di dalam kehidupan keluarga kita. Apa jadinya kita menjadi orang munafik di keluarga kita? Kalau kita mengatakan saya tidak seperti itu, toh buktinya mereka juga mengalami kehidupan sehari-hari seperti itu kita ini. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Jangan kita menjadi orang yang terus-menerus munafik dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita itu menyembunyikan seperti itu. Percuma Bapak Ibu, karena mereka tahu semua kok. Hidup kita seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam diri saya belajar keautentikan itu penting. Kita lakukan. Dan di hadapan Tuhan kita juga autentik. Kita sungguh-sungguh mau apa adanya. Ya nggak apa-apa. Karena tadi kan sudah saya katakan, kita itu intimacy with God itu kan bukan mencari kesempurnaan saja, begitu ya. Tetapi kita terus belajar melepaskan yang kotor dalam hidup kita. Ya kita berusaha hidup serupa dengan Kristus, tetapi kita mau menghadirkan Kristus itu terus-menerus dalam kekacauan dan ketidakkonsistenan hidup kita. Termasuk ketidakontentikan kita. Supaya Tuhan bongkar, supaya kita semakin baik. Nah, oleh karena itu saya katakan, kenapa pemuritan dalam keluarga itu penting? Bagi saya. Saya bukan berarti mengatakan gereja mengatakan pemuritan dengan tanpa keluarga itu tidak penting. Bukan, Bapak Ibu. Kalau bisa ada di pemuritan keluarga juga. Nah, ini Bapak Ibu, pemuritan dalam keluarga itu akan jauh lebih efektif, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita itu belajar Alkitab, juga belajar kehidupan sehari-hari, itu terbuka dengan keluarga kita. Nah, itu lebih cepat Bapak Ibu kemajuan hidup kita ini. Karena kita benar-benar mengalami kehadiran Tuhan, tapi juga di dalam keluarga kita, mereka juga bisa memberikan kepada kita masukan-masukan yang jauh lebih baik, yang lebih sempurna. Kalau orang lain, Bapak Ibu, kita pemuritan dengan orang lain, itu bukan tidak penting, penting. Tapi orang lain melihat kita, memandang kita dari apa yang ada di kelakuan kita, yang sehari-hari kita sampaikan, yang kita lakukan di hadapan mereka. Mereka nggak tahu di dalamnya kita. Tapi justru pemuritan keluarga itulah yang di dalam itu Bapak Ibu bisa dibongkar oleh Tuhan, tapi tentunya penuh dengan kasih, dan itulah yang akan membuat perubahan dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu kalau keluarga kita itu tahu tentang kita dan kemudian mereka di dalam proses pemuritan itu bukan saling menyalahkan, tapi justru mereka mendoakan. Kelemahan kita mereka doakan.
justru disitulah kita mengalami kehangatan discipleship itu dalam keluarga kita, dan kita akan semakin lebih cepat majunya, Bapak Ibu, di dalam kita katakanlah melepaskan semua kelemahan kita di hadapan Tuhan. Itu Ibu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan masuk dari Bapak Mulyadi Won. Di dalam buku J.I. Packer, tadi sempat disinggung hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaan saya buat Pak Bambang, apa itu kepenuhan Roh Kudus menurut Alkitab secara utuh dan bagaimana penerapannya kepenuhan Roh Kudus itu dalam konteks pemuritan keluarga dalam situasi kondisi yang tidak mudah saat ini? Ya, mungkin ini karena pemenuhan Roh Kudus itu merupakan satu sesi sendiri ya, tetapi saya lebih gampang menuliskannya seperti ini. Jadi misalnya ya, di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Maka saya secara singkat ingin mengatakan bahwa kalau Roh Kudus itu diam di dalam diri kita, biarlah kita bisa, Bapak Ibu, ya, membiarkan Roh Kudus itu yang bekerja secara leluasa di dalam kehidupan kita untuk supaya dia itu benar-benar bisa memenuhi akan diri kita, dan dia yang bisa memberikan kepada kita kekuatan, teguran, dan lain sebagainya. Itu penting. Ya, misalnya Bapak Ibu, kalau ada satu firman Tuhan yang disampaikan, begitu ya, dan firman Tuhan itu begitu tajam untuk kita, dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu kira-kira dalam diri kita itu untuk kita sendiri, jangan kita tolak. Nah, saya hanya menerangkan seperti itu Bapak Ibu ya, tentu tidak dengan teori yang panjang karena ini waktunya pendek. Tapi biarkan di dalam proses pemuritan, Tuhan berbicara kepada saya tentang ini. Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan saya, menguatkan saya. Kalau memang benar, biarlah Tuhan yang membongkar hidup saya dengan lebih dalam lagi. Supaya saya sungguh di dalam diri saya mau bertobat, saya mau sungguh memperbaiki hidup saya, dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus saya dimampukan untuk melakukan perubahan di dalam hidup saya. Nah, itu penting Bapak Ibu. Ya. Saya pernah membesuk orang yang ada di penjara. Bapak Ibu, orang itu keras sekali. Orang itu tidak mau mendengarkan apa-apa. Ya. Dan seringkali kalau yang terjadi firman Tuhan disampaikan, itu selalu ngomong firman Tuhan itu di si A, si B, atau untuk istrinya. Gitu ya. Jadi tidak pernah untuk dirinya sendiri. Kalau ada firman Tuhan yang disampaikan, dia seringkali mengatakan itu tuh orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Begitu. Nah, satu saat di dalam saya membesuk itu saya mengatakan seperti ini. Apakah di dalam diri kita ini, saya mengatakan ada satu hal yang mau kita bersama-sama jujur mengatakan. Bahwa pada waktu menerima sesuatu, ya, kita selalu mengasumsikan segala sesuatu adalah untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, saudara, saya mengatakan, bagaimana kalau kamu juga memikirkan bahwa segala sesuatu yang kamu terima, kamu coba berpikir, kamu juga asumsikan, apakah ini untuk saya? Orang ini setiap pagi menerima banyak ayat orang-orang yang mengirimkan kepada dia, memberikan kekuatan ataupun renungan-renungan. Tapi tidak pernah dia itu merasa bahwa renungan untuk dirinya sendiri. Nah, satu saat setelah saya ngomong begitu, Bapak Ibu, saya mengatakan biarkan di dalam dirimu, kalau kamu sudah diselamatkan dari Roh Kudus yang diam di dalam dirimu. Biarkan dia memenuhi pikiranmu, memenuhi hatimu. Biarkan dia berbicara, biarkan dia sungguh-sungguh memberikan kepada kamu arahan, dan biarkan dia juga membongkar akan hidup. Dan satu saat Bapak Ibu, ternyata dia membaca Alkitab sendiri. Nah, pada waktu tengah frustasi di penjara itulah, dia tiba-tiba mengatakan kepada Tuhan, Tuhan,
biarkan Kau membongkar segala kebobrokan hidup saya. Dia hanya berdoa secara singkat. Dia mulai membaca Alkitab secara berturutan dari kitab Kejadian sampai akhirnya dia sampai ke kitab Wahyu 3 kali dalam penjara itu. Lalu dia sharing bagian-bagian Alkitab yang berbicara kepada dia secara pribadi. Dia kasih tanda, Bapak Ibu. Lalu dia berikan kepada saya. Begitu banyak tanda, Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu. Dia hanya ngomong apa? Ya betul juga. Saya setiap saat waktu membaca, saya mengatakan, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saya menunjukkan, mengajar saya, dan sekaligus memberikan kepada saya satu teguran, satu nasihat, satu hikmat, kebijaksanaan, apapun, saya bisa menerimanya dengan lapang dada. Membiarkan Allah berbicara di dalam dirinya melalui Roh Kudus Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yaitu tadi. Ternyata Alkitab itu terisi begitu banyak tanda. Dan dia mengatakan kepada saya, kamu lihat Alkitab saya kotor? Dengan coretan-coretan yang ada ini. Saya diam. Pada waktu saya diam, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa dia ngomong seperti ini? Akhirnya saya menjawab Bapak Ibu. Dan mengatakan kepada dia, ini coretan dari Tuhan. Lalu dengan muka yang berbinar dia mengatakan, betul, ini coretan dari Tuhan untuk hidup saya. Akhirnya Bapak Ibu, orang ini menjadi kesaksian yang baik di dalam penjara itu, dan dia menjadi berkat begitu baik bagi banyak orang. Dan dia dengan bangga mengatakan kepada orang-orang sekitarnya, ini coretan Tuhan di dalam hidup saya. Yang kotor itu hidup saya. Dia mengatakan. Tapi Alkitab ini begitu suci, begitu kudus, dia mengatakan. Luar biasa, karena berbicara tentang Allah yang kudus adanya. Ya, kesaksian itu membuat berkat yang besar bagi saya. Dan saya merasakan bahwa orang yang seperti inilah hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Itu Bu, yang saya sampaikan. Secara singkat aja Bu ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Pak. Ya, pertanyaan demikian. Benarkah yang saya perhatikan bahwa kepala keluarga atau suami istri sulit memulai pemuritan dalam keluarga? Itu tergantung pada iman dan kerohanian Bapak Ibu tersebut, sehingga banyak alasan untuk tidak memulai. Jadi mungkin inti pertanyaannya, kalau kerohaniannya baik, berarti gampang memulai pemuritan dalam keluarga. Tapi kalau cari-cari alasan, nggak mulai-mulai, mungkin ada sesuatu yang perlu dipertanyakan dengan kerohanian. Mungkin kira-kira pertanyaannya seperti itu, Pak. Iya. Saya mengulangi lagi ya tadi yang dikatakan oleh John Stott, gitu ya. Saya coba ulangi apa yang dikatakan oleh John Stott tadi, sesuatu yang penting untuk bersama-sama kita lihat. Ya, dikatakan begini. Seorang pembaca Alkitab sederhana dan pendengar khotbah yang penuh Roh Kudus akan mengenal Allah jauh lebih dalam daripada seorang sarjana yang terpelajar yang puas dengan kebenaran teologis, gitu ya. Jadi artinya di dalam bagian ini, sebetulnya John Stott ini mengatakan sebetulnya bukan karena kita ini orang punya kerohanian yang tinggi, kemudian kita baru bisa melakukan pemuritan. Enggak. Proses pemuritan itu adalah bagaimana kita adalah orang yang sederhana,
tapi kita mau bersama-sama belajar Alkitab bersama dengan suami dan istri kita, apa adanya. Lagi saya katakan, kita terus mencoba dan memulai, terus mencoba dan memulai. Jangan takut salah, gitu ya. Kalau memang kemudian kita ada keraguan, marilah kita itu misalnya mencari bahan dari gereja. Jadi sekali lagi, pemuritan itu bukan bahan. Ya, sekali lagi bukan. Pemuritan itu adalah proses di mana dua orang mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melalui baca firman Tuhan, melalui doa bersama, memiliki komunikasi yang intim dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu bukan bahan sebetulnya. Nah, kalau memang kita itu merasa perlu ada satu acuan, misalnya ya, karena kita masih kurang yakin, nggak apa-apa, cari aja satu bagian renungan yang diberikan oleh gereja, lalu kemudian kita baca Alkitabnya, baca renungannya, lalu kita coba berdua, diskusi, apa yang kita dapatkan dari renungan itu. Jadi bukan orang dalam standar rohani yang tinggi baru bisa pemuritan. Tidak. Tidak. Bapak Ibu saya katakan tadi, orang yang di penjara tadi, Bapak Ibu. Bagaimana? Dia orang yang begitu keras, yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau mendengarkan khotbah di gereja selalu untuk si A, si B, dan si C. Orangnya nggak mau kalah. Tapi justru itulah Bapak Ibu, justru di penjara itulah. Dia merasa dirinya adalah orang yang paling bobrok dalam hidupnya. Tapi justru disitulah dia mulai belajar mau membaca Alkitab. Dan ternyata Tuhan berkati. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kita jangan berasumsi bahwa justru melalui pemuritan itulah orang yang punya kerohanian yang tinggi. Sekali lagi saya katakan, bukan orang yang pemuritan pasti punya kerohanian tinggi. Belum tentu. Karena pada saat pemuritan itu sebetulnya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita intim dengan Tuhan. Kalau pemuritan berdasarkan bahan, maka John Stott mengatakan kita itu hanya mengenal Tuhan di kepala kita saja. Bukan di hidup kita, bukan di hati kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan bahwa pemuritan itu dimulai bagaimana kita memiliki kerinduan, ada holy desire bertemu dengan Tuhan melalui firman dan melalui doa. Ya, sekali lagi ada satu kerinduan dalam diri kita, holy desire bertemu dengan Tuhan melalui firman dan melalui doa. Oh, itu sudah cukup. Bagi saya Alkitab itu cukup jelas, baca satu ayat, direnungkan bersama, berdoa sudah cukup. Mulai step by step. Nanti satu saat kita akan berkembang lebih baik, dan lebih jauh. Dimulai dari awal dengan yang sederhana. Itu jawaban saya, Bu. Baik, terima kasih. Saya pikir sangat jelas ya, untuk memulai sebuah pemuritan tidak ada hubungannya dengan ukuran tentang baiknya atau tingginya atau besarnya kerohanian seseorang. Seperti itu. Baik, karena waktu juga sudah berjalan ini ya Pak, kita hampir pukul 8. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Di dalam keluarga itu bukan hanya suami istri, juga ada anak-anak begitu. Nah, khususnya dalam keluarga-keluarga masa kini, banyak orang tua mengeluh, saya sulit berkomunikasi dengan anak. Selalu pemikirannya karena beda generasi, beda pemikiran. Mereka itu generasi milenial, saya ini generasi baby boomer atau apa begitu ya. Nah, ini seringkali juga menjadi kendala untuk berkomunikasi dan juga mungkin memulai sesuatu bersama-sama begitu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan tips-tips atau mungkin dari Bapak sendiri ada pengalaman yang bisa dibagikan sehingga masalah beda generasi, mungkin juga beda pemikiran dan lain sebagainya itu tidak menjadi satu kendala bagi mulainya sebuah pemuritan di dalam keluarga. Ya, kesulitan ini juga dialami oleh saya. Saya juga punya anak, gitu ya, yang tentu berbeda generasi, dan kalau sudah bicara tentang iman, wah berdebatnya panjang, gitu ya. Karena ya anak kami juga belajar Alkitab, begitu ya. Dia punya one-to-one Bible reading bersama grupnya. Dia juga orang yang mendalami firman Tuhan, walaupun bukan hamba Tuhan, tapi juga belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang satu saat bisa saja dia mengatakan, "Pak,
Ini Titus pasal 2 ayat 3-5 itu bicara apa? Saya disuruh memberi renungan 5 menit nih. Intinya apa? Gitu ya. Padahal dia udah belajar Bapak Ibu. Tapi tentu dia juga mau lihat dari perspektif saya. Nah, tetapi pada waktu kita diskusi, pasti terjadi Bapak Ibu perbedaan gap. Ya. Dia mempelajari dari sudut pandang seperti ini, saya mempelajari dari sudut pandang seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, biarlah kita mulai belajar Bapak Ibu ya, artinya di dalam perbedaan gap. Kita mencoba untuk mau mengerti sebetulnya apa yang dimaksudkan oleh dia seperti itu. Ya, jadi bagi saya mau mengerti, oh latar belakang dia memikirkannya dari bagaimana. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu, lalu kita ngomong aja. Oke, kalau kamu melihat dari sisi situ, Papa lihatnya dari sisi ini. Gimana ini? Bisa enggak? Gitu. Wah, nggak bisa, gitu ya. Menurut saya nggak logis apa begitu dan sebagainya. Wah, begitu banyak ya pertentangan yang seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah kemudian kita kembali lagi. Ya, oke. Kalau begitu gini. Sekarang kita mencoba untuk memikirkan ya bagian ini dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab yang lain. Misalnya begitu. Ya, ini kalau dari saya. Nah, sedangkan Bapak Ibu kalau kita bersama dengan anak-anak yang lain yang tentunya mungkin perbedaan di dalam komunikasi Bapak Ibu. Maka yang paling penting Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah kita harus sadar perbedaan cara berkomunikasi antara kita orang tua dengan anak, apalagi dengan cucu yang akan datang. Itu perbedaannya sangat amat benar-benar berbeda, Bapak. Sangat berbeda sekali. Ya. Nah, oleh karena perbedaan yang seperti itulah, Bapak Ibu, maka diharapkan kita itu mau saling mengerti cara komunikasi dia seperti apa, lalu kita mencoba untuk mengkomunikasikan kepada anak-anak kita. Ini cara papa, cara mama berkomunikasi. Nah, sekarang bagaimana? Supaya kemudian kita tidak terjadi ya pertengkaran atau perbedaan komunikasi yang terus-menerus seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, dengan cara yang seperti ini, lalu kita mencoba untuk masing-masing pihak itu mengerti. Ya. Oh, dia kalau ngomong seperti ini ya memang cara komunikasi seperti apa, seperti itu. Tapi coba kita cari inti dia ngomong itu apa. Begitu. Nah, kita coba Bapak Ibu kalau sudah tahu, oh inti kamu ngomong seperti ini ya, ini, oh ya oke. Kalau kamu mau komunikasi seperti inti yang kamu bicarakan ini, maka jawaban Papa itu seperti ini. Nah, jadi dari situ Bapak Ibu kita mencoba untuk kemudian bersama-sama mengerti tentang inti persoalannya lebih dahulu. Begitu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, baru kemudian kita sama-sama mencoba untuk mencari cara, ya sela-sela di mana kita bisa mengerti apa yang harus kita rubah di dalam cara kita berkomunikasi, demikian juga anak bagaimana dia juga berubah di dalam komunikasi dengan kita. Nah itu memang tidak mudah Bapak Ibu ya, terus menerus harus kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu jangan bicara pokoknya, itu aja. Kalau sesuatu pokoknya begini, nah ini susah, udah. Itu akan skakmat masing-masing skakmat ya selesai, gitu ya. Ya memang ini memerlukan waktu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kultur itu berbeda. Ya, kultur itu sangat berbeda antara kita dengan mereka. Gitu. Bukan kita mau kemudian katakanlah selalu katakanlah memberikan ruang bagi mereka melakukan kulturnya dengan seenak mereka sendiri, tidak. Tapi kalau ada kultur yang tidak sesuai dengan Alkitab, ada kultur yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya tentu kita mau bicara, dan kita harus bicara dari segi keberadaan sudut pandang Kristen kita untuk menjelaskan kepada mereka. Itu penting Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu memang perbedaan komunikasi ini khususnya di dalam persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari memang sudah sulit. Nah, apalagi kalau kemudian melakukan pemuritan. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu di dalam pemuritan itu
ada lebih mudanya. Karena apa lebih mudanya? Karena kita itu berangkat bicara dari Alkitab. Dan Alkitab itu biasanya banyak ayat-ayat yang secara gamblang berkata secara langsung, gitu ya. Misalnya sambil contoh, Bapak Ibu. Kalau kita itu komunikasi dengan generasi apapun, Bapak Ibu ya, generasi milenial ataupun di bawahnya lagi, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita membaca di dalam satu kitab Matius, Bapak Ibu ya, misalnya katakanlah kita itu bicara tentang hal berdoa, begitu ya, di dalam pasal yang ke-6, Bapak Ibu ya, di dalam pasal yang ke-6 misalnya ya. Nah, misalnya kita di dalam hal berdoa itu kita membahas misalnya katakanlah ayat yang ke-5, dan apabila kamu berdoa janganlah kamu berdoa seperti orang munafik, misalnya ngomong begitu. Nah, kalau kita bicara tentang ini secara jelas, Bapak Ibu ya, apa sih yang dimaksudkan dengan orang munafik? Pasti definisinya sama. Ya. Jadi kadang-kadang komunikasi kita juga dipermudah karena bahasa Alkitab kita juga gamblang dan tidak perlu ditafsirkan begitu banyak dan macam-macam. Gitu. Itu Bu, jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk semua yang disampaikan dan juga terima kasih boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya percaya semuanya ini akan membekali setiap kami sebagai keluarga Kristen boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, khususnya melalui keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Begitu. Baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Ada satu pengumuman. Jadi hari ini adalah Zoom Talk terakhir untuk tahun ini ya. Kita sudah memulai sejak bulan Mei begitu. Bersyukur Tuhan terus pimpin sampai hari ini. Dan karena bulan depan adalah kita akan mempersiapkan untuk Natal begitu, maka kami akan meliburkan untuk Zoom Talk selama bulan Desember, dan nanti kita akan atur lagi, semoga kita akan bertemu kembali di bulan Januari ya, nanti akan kami beritahukan. Baik, sampai di sini pengumuman. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang, mari kita akan bersama-sama mengakhiri akan Zoom Talk pada malam hari ini. Bolehkah Pak Bambang menutup di dalam doa? Mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, ini merupakan kesempatan yang indah kami saling sharing, dan kami sungguh ya Tuhan merasakan bahwa Engkau juga masih tetap memberikan kepada kami satu kesempatan untuk merenung ulang tentang signifikansi pemuridan spiritual discipleship dalam keluarga masa kini. Kami merindukan ya Tuhan apa yang dipaparkan pada hari ini bukan berhenti pada saat kami mengetahui semua isi dari Zoom Talk pada malam hari. Tapi kami merindukan Roh Kudus Tuhan yang berbicara di dalam diri kami masing-masing. Berikan kepada kami ya Tuhan satu kerinduan bagi kami yang belum melakukan discipleship di dalam keluarga kami, untuk memulai langkah yang pertama. Memang tidak mudah, tapi kami yakin Tuhan Engkau sebagai sahabat kami yang sejati, sahabat yang peduli, yang tidak pernah melupakan kami, seorang sahabat yang selalu berjalan bersama dengan kami. Tuhan, Engkau yang membimbing kami. Engkau berbicara secara pribadi, Engkau yang menguatkan, dan kami memohon Tuhan, supaya Engkau sendiri yang akan memberikan kepada kami satu keberanian ya Tuhan untuk memulai langkah melakukan pemuridan dalam keluarga kami. Tuhan, kami juga merindukan supaya sungguh-sungguh Tuhan kami melakukan pemuridan bukan berhenti pada belajar Alkitab, tapi biarlah ya Tuhan bahwa firman Tuhan itu kami alami, dan pada saat discipleship itu terjadi dalam rumah kami ya Tuhan, ada holy desire yang muncul dalam kehidupan keluarga kami. Satu kerinduan yang kudus, di mana keluarga kami ingin intim di dalam relasi kami dengan Tuhan.
Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah kami yang penuh rahmat, yang penuh kasih, yang penuh dengan kebaikan. Dan biarlah kami selalu boleh mengecap kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Engkau berkati bagi persiapan-persiapan acara Natal dari Gereja GKT 3. Demikian juga Engkau juga mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk dapat menatap tahun 2021 dengan penuh pengharapan karena Tuhan adalah gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan doa kami. Amin. Terima kasih Pak Bambang, Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.